Selanjutnya kita masuk pada materi alkohol. Adapun yang kita akan bahas pada materi alkohol yaitu yang pertama tata nama alkohol, penggolongan alkohol, isomer alkohol, sifat-sifat alkohol, pembuatan alkohol, dan kegunaan alkohol. Selanjutnya kita akan belajar tentang tata nama alkohol. Sebagaimana sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa alkohol memiliki gugus fungsi OH. Tata nama IUPAC daripada senyawa alkohol. Yang pertama, nama alkohol diturunkan dari nama alkana, yaitu akhiran O diganti ol. Yang kedua, penomoran pada alkohol alifatik atau rantai terbuka dimulai dari ujung rantai induk yang paling dekat dengan gugus hidroksi atau gugus fungsi OH. Yang ketiga, apabila rantai induk mengikat gugus alkil atau halida, maka penomoran dimulai dari ujung rantai induk yang mengandung gugus OH dan paling dekat dengan gugus substituennya. Yang keempat, apabila rantai induk mengikat lebih dari satu gugus hidroksi, maka penamaannya menggunakan awalan di untuk 2 gugus OH, tri untuk 3 gugus OH, dan tetra untuk 4 gugus OH, dan seterusnya tepat sebelum akhiran ol. Jadi dapat disimpulkan bahwa penamaan pada alkohol dimulai dengan menyebutkan posisi gugus OH diikuti nama alkana dengan akhiran A tetap, lalu awalan di, tri, tetra atau sesuai jumlah gugus OH serta diikuti akhiran ol. Contoh tata nama IUPAC untuk senyawa alkohol bisa diperhatikan pada senyawa berikut, yaitu H2C yang mengikat OH, kemudian CH2, CH2, CH3. Karena OH terikat pada atom C nomor 1 dan rantai induknya terdiri atas 4 atom C, maka diberi nama 1-butanol. Selanjutnya kita lihat contoh tata nama trivial. Untuk nama trivial alkohol dimulai dengan menyebutkan nama alkilnya lalu diikuti dengan kata alkohol. Perhatikan contoh di bawah ini. Struktur CH3, CH2, OH. Nama trivialnya adalah etil alkohol. CH3, CH yang mengikat gugus alkil CH3 dan mengikat gugus fungsi OH. Nama trivialnya isopropil alkohol. Kita akan mempelajari tentang penggolongan alkohol. Alkohol terdiri atas jenis alkohol yang pertama yaitu alkohol primer. Alkohol primer terjadi apabila gugus hidroksi atau OH terikat pada atom C primer atau atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Contoh kita bisa lihat pada rumus struktur di bawah ini, yaitu CH3, CH2, CH2, OH. Nama dari senyawa tersebut adalah 1-propanol. Atom CH2 yang mengikat OH disebut atom C primer karena mengikat satu atom C yang lainnya, yaitu pada atom C pada CH2. Jenis alkohol yang kedua yaitu alkohol sekunder. Alkohol sekunder terjadi apabila gugus hidroksi atau gugus fungsi OH terikat pada atom C sekunder atau atom C yang mengikat 2 atom C lainnya. Contoh alkohol sekunder kita bisa melihat pada senyawa di bawah ini, yaitu senyawa 2-propanol.
Jenis alkohol yang ketiga yaitu alkohol tersier. Alkohol tersier terjadi apabila gugus hidroksi atau gugus fungsi OH terikat pada atom C tersier atau atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Untuk alkohol tersier bisa kita lihat pada senyawa 2-metil-2-propanol. Sekarang kita masuk pada materi isomer alkohol. Isomer alkohol terdiri atas yang pertama isomer gugus fungsi. Alkohol dan eter dapat berisomer gugus fungsi satu sama lain. Artinya, alkohol dan eter dengan jumlah atom karbon yang sama memiliki rumus molekul yang sama tetapi memiliki gugus fungsi yang berbeda. Contoh kita bisa lihat pada senyawa etanol pada alkohol dan dimetil eter pada senyawa eter. Yang kedua yaitu isomer optis. Keisomeran optis terjadi pada senyawa yang memiliki atom C asimetris atau atom C kiral. Dapat dilihat contoh di bawah ini. Anak-anakku sekalian, berikut kita akan belajar tentang sifat-sifat alkohol. Adapun sifat alkohol yang pertama yaitu dengan massa molekul relatif atau MR yang sama, titik didih alkohol lebih tinggi daripada titik didih eter. Hal ini dikarenakan alkohol mempunyai ikatan hidrogen. Semakin besar massa molekul relatif alkohol, titik didihnya semakin tinggi. Titik didih alkohol rantai bercabang lebih rendah daripada titik didih alkohol rantai lurus. Yang kedua, alkohol mudah larut dalam air. Yang ketiga, alkohol dapat mengalami reaksi dengan logam natrium dan hidrogen halida serta reaksi esterifikasi, oksidasi, dan dehidrasi. Kita bisa memperhatikan contoh di bawah ini. Ketika C2H5OH ditambah dengan CH3COOH maka akan terbentuk CH3COOC 2H5 ditambah dengan H2O. Senyawa yang terbentuk yaitu senyawa ester yang disebut dengan etil asetat. Sekarang kita akan belajar tentang pembuatan alkohol. Alkohol kita bisa dapatkan dengan cara hidrasi alkena dengan katalis asam menghasilkan etanol. Contohnya senyawa etena ditambah dengan H2O dengan katalis asam akan menghasilkan senyawa etanol. Selanjutnya kita dapat membuat senyawa metanol dengan mereaksikan gas alam atau metana dengan H2O dan gas H2. Reaksinya dapat dilihat pada persamaan reaksi di bawah ini. Selanjutnya kita dapat melakukan fermentasi karbohidrat dengan bantuan ragi dan dapat menghasilkan etanol yang reaksinya bisa kita lihat pada persamaan reaksi di bawah ini. Selanjutnya, kita dapat membuat alkohol primer dan alkohol sekunder melalui reaksi Grignard. Reaksinya dapat dilihat pada persamaan reaksi di bawah ini. Sekarang kita akan mempelajari tentang kegunaan alkohol dalam kehidupan sehari-hari, yaitu senyawa metanol. Metanol dapat digunakan sebagai pelarut, bahan baku pembuatan formaldehid, atau untuk membuat polimer dan campuran bahan baku bensin. Serta metanol juga dapat digunakan sebagai bahan bakar. Selanjutnya, senyawa etanol. Etanol dapat digunakan sebagai pembersih luka dan antiseptik. Kedua, sebagai spirit atau minuman keras bermetil yang diproduksi dalam skala industri.
Yang ketiga, sebagai bahan bakar, etanol juga dapat digunakan sebagai bahan bakar baik sendiri maupun dicampur dengan petrol atau bensin. Yang keempat, sebagai pelapis. Berikut kegunaan senyawa etilen glikol. Dapat dipakai sebagai zat anti beku pada radiator mobil, bahan baku serat sintetis, sebagai dakron, dan bahan pelunak atau pelembut. Kemudian gliserol dapat digunakan sebagai pelembab dan pelembut pada lotion dan berbagai kosmetik.